Ya, saya Mas Jopray, selamat datang di Mindset Main TV, bukan main. Ya. Kalau kemarin kuning, sekarang ungu. Ungu ini artinya Ganjar akan dicapreskan oleh PDI. Gak ada hubungannya sih, biar ngegas aja di awal. Ya, KPU baru memverifikasi partai mana saja yang layak untuk maju dalam kontestasi 2024 ya. Dari banyak partai yang mendaftar, banyak partai yang nggak lolos proses verifikasi KPU. Salah satu di antaranya, kalau kemarin kan Partai Umat sudah diverifikasi ulang, kemudian dia ikut. Nah kalau ini beda, namanya Partai Masyumi. Partai yang antah berantah, yang akhirnya marah-marah karena nggak lolos seleksi. Kok selalu begini ya? Kalau ada partai ini isinya orang ngamukan ya, gampang ngamuk ya. Mungkin ya kenapa nggak sama yang dilakukan seperti si Amin Rais. Dia banding, dia mencoba memenuhi persyaratannya. Kan ini cuma masalah persyaratan. Bukan masalah emosi. Kenapa ini orang ngamukan? Dan ngamuknya ini kayaknya nggak beres nih feeling saya nih ya. Karena gini loh, ibarat tim sepak bola. KPU itu bukan jajaran pelatih yang sembarangan nyomot pemain untuk membela timnas, bukan. KPU akan menyeleksi mana saja partai yang layak lolos dan tidak. Mana yang siap dan tidak. Kalau ada partai yang nggak lolos, berarti partai itu memang tidak sesuai dengan standar kelayakan KPU. Berarti memang dia tidak mampu memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu gitu loh. Bukan kok ini nggak ikut karena nggak disuka. Enggak juga. KPU bukan soal suka tidak suka, tapi KPU itu soal lengkap tidak lengkap, persyaratannya legal tidak legal, asli atau tidak, kayak gitu loh maksudnya. Ini orang politik kok kalau bikin parpol jadi tambah goblok ya maksud saya nih. Pinteran kameramen saya, namanya Abi tetap ya. Nah, ini ada orang ketua Partai Masyumi namanya Ahmad Yani. Namanya bagus ya. Nggak tahu orangnya. Ini langsung naik pitam akibat partainya nggak lolos proses verifikasi ini. Dia langsung membuat klaim bahwa pemilu 2024 adalah pemilu paling bobrok dalam sejarah. Lu juga dong kalau gitu kan. Nah lebih jauh ia juga memfitnah bahwa pemilu 2024 memang akan diplot dan dikondisikan sedemikian rupa untuk dimenangkan lagi oleh pemerintah saat ini. Itu kata Ahmad Yani. Nah Ahmad Yani ini buat timpa lampu juga nih ntar nih. Ahmad Yani ini dan teman-temannya ya menilai seluruh komisioner KPU RI itu tidak profesional. Nggak jujur katanya. KPU ini nggak profesional, nggak jujur kata dia. Selain nggak jujur juga katanya nggak independen. Ia mengadukan seluruh komisioner KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Nah ini nih, udah ngadu duluan nih. Kan harusnya kan introspeksi. Kan kayak kita daftar acara lomba gitu. Mas maaf nih, Anda belum bisa nih ikut karena ada persyaratan ABC yang belum. Mohon maaf nih. Terus kan kita harus nanya, oh ya persyaratan apa ya? Mungkin panitia akan bilang, oh ya mas, ini jenis kelaminnya kok digambar? Misalnya gitu kan. Kan harusnya diisi. Laki-laki itu perempuan. Ini digambar. Misalnya kayak gitu. Jangan keburu ngamuk lah. Nah si Ahmad Yani ini selain mengeluarkan sebuah klaim gegabah dan omong kosong, Ahmad Yani sedang mempertunjukkan sandiwara yang lucu dan ironis. Memfitnah bahwa pemilu 2024 itu diplot hanyalah kedok untuk membela diri dari ketidaklayakan partainya ikut kontestasi 2024. Seperti yang saya omongin tadi, dia ngamuk itu untuk menyembunyikan ketidakmampuannya melengkapi persyaratan sebagai peserta pemilu. Nah, netizen gak banyak yang tahu Partai Masyumi dan visi politiknya. Udah ngegas kayak gini. Nah, untuk membuktikan betapa konyolnya klaim yang dilayangkan oleh Ahmad Yani ini, kayaknya kita perlu melihat ya Partai Masyumi yang agak ke belakang. Sampai kemudian dewasa ini dikabarkan telah bangkit kembali. Karena Partai Masyumi ini partai lawas. Partai zaman Bung Karno namanya ya. Namanya nggak tahu ini sama nggak? Visi misi atau orangnya ada hubungannya nggak? Saya nggak tahu. Tapi setahu saya Partai Masyumi itu partai lawas. Sehingga setelah sempat tidur bertahun-tahun lamanya Partai Masyumi dikabarkan, diberitakan telah terlahir kembali dengan Ahmad Yani yang saya omongin tadi secara resmi terpilih sebagai ketua umumnya. Dulu beberapa pihak mengakui betapa hebat dan
besarnya Partai Masyumi, bahkan sejak tahun 45. Sejak zaman kemerdekaan kita, partai itu sudah memiliki basis massa yang sangat besar. Sehingga patut diperhitungkan sebagai pemeran utama dalam kancah politik Indonesia waktu itu. 70-80 tahun yang lalu tapinya. Tahun 1955, Masyumi itu berhasil menjadi partai dengan perolehan suara kedua terbesar. Nah, di pemilu itu Masyumi itu meraih 20% suara nasional. Ya kalau sekarang kira-kira sekelas Partai Gerindra lah, kira-kira gitu kan. Besar, hampir 20%. Beda tipis dengan PNI. PNI itu partainya Bung Karno. Di urutan pertama PNI itu 22%, ya kayak sekarang PDI gitu ya. Nah, kedua partai itu pada akhirnya mendapat jatah kursi yang sama di DPR, yakni 57. Nggak tahu hitungannya gimana, tapi antara PNI dan Masyumi waktu itu, tahun 70 tahun silam itu punya kursi yang sama, seimbang. Bahkan Partai Masyumi terbukti mampu mengalahkan Partai Nahdlatul Ulama, yang pada pemilu itu hanya mampu berada di urutan ketiga dengan perolehan 18%-an. Nah kemudian berikutnya adalah, waktu itu kan masih ada ya, Partai Komunis Indonesia, 16%, 39 kursi. Bayangkan betapa besarnya Partai Masyumi dulu itu. Dulu ya, ini ngomong dulu ya. Nah sebagai partai yang masih berumur jagung lainnya, Presiden Soekarno akhirnya memutuskan untuk membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis. Nah keputusan itu diduga lantaran kedua partai itu disebut terlibat dalam pemberontakan PRRI. Bayangin. Dua partai diduga waktu itu, yaitu Masyumi, Partai Masyumi tadi, terlibat dalam pemberontakan. Dibubarin lah sama presiden. Udah tuh gak kedengaran lagi suaranya tuh, Partai Masyumi. Tenggelam, ditelan sejarah. Tiba-tiba waktu saya SD, tahun 95-an ya, tahun 1995, saya masih SD, masih kecil. Zaman Orde Baru, itu Partai Masyumi kembali muncul. Meskipun berhasil turut serta dalam pemilu tahun 99 setelah reformasi, tapi nasibnya partai itu justru gagal mendapatkan kursi di DPR RI. Jadi zaman Orde Lama dia tumbuh, karena dianggap terlibat pemberontakan, disikat, ambles. Zaman Pak Harto dia tenggelam. Begitu reformasi, Pak Harto tumbang, dia nongol lagi. Tapi nggak dapat apa-apa, tenggelam lagi. Gitulah kira-kira gitu dah. Nah, setelah 75 tahun pendiriannya, Partai Masyumi dikabarkan bangkit kembali untuk kedua kalinya. Bahkan sejumlah petinggi kami, tahu kan kami ya, Gatot Nurmantio, Din Samsudin, kayak gitu-gitulah. Sampai menggelar gerakan Masyumi Reborn. Wah, kalau dilihat dari sejarahnya ini, kayaknya ini partai ini kadrun banget ya. Ya layaknya romantisme berumur jagung. Kebangkitan mereka tak lain hanya ingin mengulang kejayaan pada tahun 1955 lalu. Jangankan membangun fondasi yang kokoh terhadap bangun ruang partai mereka, romantisme akan masa lalu justru membutakan langkah politik saat ini. Jadi kalau dia cuma ngaca di kejayaan tahun 55, ya sekarang buta lah. Sekarang nggak tahu arah. Partai sekarang harus melek sosial media, harus pakai ini. Maksudnya pakai minyak rambut ya. Enggak, maksudnya harus pakai pikiran. Dan yang paling penting, pakai anggaran, bos. Lu partai lu galak doang, nggak ada yang dukung dana, mampus lah. Ya target mereka ngeklaim, katanya nggak muluk-muluk, ingin mengembalikan kejayaan Masyumi di tahun 55. Ya jelas ini kekonyolan yang patut ditertawakan. Hal yang mungkin luput dari pembacaan atau perkiraan atau instingnya Ahmad Yani tadi, masyarakat dan zaman itu dapat berubah secara dinamis. Kalau Ahmad Yani gagal membaca kecenderungan ini, bagaimana bisa ia membaca kondisi masyarakat hari ini? Bagaimana ia bisa memberi makan jamaahnya dengan dongeng-dongeng Masyumi di masa lalu? Bagaimana bisa ia membawa misi kebangkitan jika yang dipakai adalah sudut pandang masa lalu? Pikirannya masa lalu aja, kita masa lalu itu kan masalah lu ya. Jadi masa lalu itu masalah lu, nggak usah dibawa-bawa ke area publik. Kemudian coba kita simak apa yang dimaksud oleh Ahmad Yani mengenai kejayaan itu tadi. Kalau kita nyimak kembali sepak terjang Masyumi pada tahun 52 yang berhasil menyatukan kekuatan-kekuatan Islam dari berbagai golongan,
nyatanya banyak konflik-konflik internal di Masyumi Ribbon ini, bahkan belum mampu diselesaikan oleh Masyumi. Nilai-nilai Islam sebagai pemersatu masyarakat yang berusaha dibawa oleh Masyumi, justru nilai-nilai tersebut telah membuat partai Masyumi ini berumur jagung dan terpecah belah. Apalagi sekarang ada embel-embel reborn. Reborn itu kan udang ya, itu rebon ya, lain. Kayak warkop, reborn. Masyumi juga reborn. Ini katanya menjadi deklarasi yang hanya digawangi oleh segelintir orang loh kemarin itu. Yang mana lagi-lagi orang-orang itu adalah bagian dari kelompok Islam fundamentalis yang selama ini telah memproduksi banyak kekerasan dan sikap intoleran terhadap kelompok masyarakat lainnya. Ini yang saya bilang, jangan-jangan Masyumi Ribbon ini memang kandangnya kadrun. Argumen lain yang mempertegas kekonyolan Masyumi Ribbon itu adalah bahwa sebuah partai itu akan membutuhkan tokoh yang akan digunakan sebagai simbol partai itu. Partai Umat ada Amin Rais, PDI Perjuangan ada Bu Mega, Gerindra ada Prabowo, Golkar ada Pak Erlangga, ada tokoh-tokohnya. Demokrat ada AHY dan bapaknya, nah, misalnya gitulah, ada tokohnya. Nah belakangan ini para deklarator Masyumi Ribbon tadi, partai Masyumi Ribbon tadi, itu sudah katanya nih sudah coba ngajak tokoh-tokoh besar seperti Amin Rais. Amin Rais ogah, dia bikin partai sendiri. Lalu juga ngajak Habib Rizik Syihab. Tapi apa sih yang nggak satu pun dari mereka yang sudi menyatakan kesediaannya untuk bergabung. Mas ini kan partai politik mas, nggak asal ngajak aja. Orang harus nyaman, visi politiknya juga terakomodir di situ. Kalau cuma ngajak-ngajak aja, ini kan emang Anda mau ngajak futsal. Yuk main futsal, langsung main. Enggak begitu, ini parpol Pak. Bahkan sosok seperti Rizik Syihab itu disebut-sebut tak akan sudi atau nggak sudi bergabung dengan Masyumi Ribbon. Mungkin harganya nggak cocok. Anggaplah kalau Ahmad Yani ini dapat digunakan sebagai simbol sementara untuk misi kebangkitan Masyumi. Tapi itu kan nggak cukup. Siapa Ahmad Yani ini? Teman saya aja yang teman dekat saya, namanya Robin, nggak kenal. Dia kenalnya Ahmad Mubarok, ya itu kenal tuh. Dan partai, terutama Masyumi ini harus memastikan bahwa Masyumi ini memiliki modal yang cukup untuk sepenuhnya menjadi sebuah parpol. Kalau modalnya cuma mau narik Amin Rais, nggak mau. Rizik Syihab mau. Kalau dua orang ini aja udah nggak mau, ya siapa yang mau? Dan kalau dua orang ini misalnya masuk, yang lain ogah. Ya nggak dapat dipungkiri ya, bahwa mendirikan partai politik itu juga membutuhkan modal yang cukup besar. Bahkan dalam skema internal Masyumi sendiri, golongan pengusaha itu masih nggak ada. Menurut saya yang saya cek tadi ya, nggak ada pengusaha di dalam partai Masyumi Ribbon ini. Kalau nggak ada pengusaha, siapa mau modalin? Masa mau ngiderin kenceleng? Anda diriin partai atau mau baksos? Ya jelas fakta itu hanya akan menjadi batu sandungan buat Masyumi untuk benar-benar berani berdiri sebagai parpol. Nah, berangkat dari apa yang saya sampaikan tadi, dapat dibayangkan betapa rapuhnya Masyumi Ribbon ini, atau Masyumi yang pakai embel-embel ribbon ini. Kondisinya kayak gitu kok mau ikut pemilu. Masyumi Ribbon ini bisa diibaratkan sebagai tupai yang bermimpi untuk terbang, tapi ia malah belajar terbang pada seekor semut. Ya, mimpi partai Masyumi Ribbon yang ingin menjadi sebesar pendahulunya adalah isapan jempol belaka. Mimpi ini cuma ketinggian. Mimpi ini bukan cuma ketinggian maksud saya, tapi lebay. Para pengurus partai Masyumi itu menargetkan untuk ikut serta pada pemilu 2024 nanti. Katanya mau mengulang kejayaan pemilu tahun 55. Tapi mengurus berkas administrasi yang sederhana aja nggak mampu. Sampai-sampai KPU itu mengembalikan berkasnya. Mengembalikan berkas pendaftaran partai Masyumi Ribbon ini karena nggak lengkap sampai batas waktu pendaftaran. Walah ini mau bikin partai atau udahlah bikin kelompok nyinyir aja, jangan partai lah. Nah, sang pemimpin besar Masyumi Ribbon, Ahmad Yani, itu hanya bisa melayangkan amarah yang semu ke KPU. Tuduhan bahwa pemilu 2024 diplot mungkin hanyalah nyanyian kecil Ahmad Yani dan partainya yang gagal melengkapi berkas administrasi. Bagaimana mau mengurus dari Sabang sampai Merauke, bos? Kalau ngurus berkas administrasi aja nggak becus.
Atau mendingan juga ini gabung ke Partai Umat yang katanya udah lolos verifikasi ya. Itu kayaknya lebih produktif, ya kan? Ya minimal mungkin mereka perlulah jurkam-jurkam. Apalagi Anda terlihat seperti agak-agak condong ke kadrunisme ya. Saya Mas Jopre dan itu adalah mindset saya untuk Main TV, bukan main.